Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam hormat dan salam sayangku Master Mbak Ter Padepokan Sendang Sejagat. Oke. Dan untuk penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya kita telah diberikan nafas dan hidayah hingga kita bisa bertemu di live ini ya. Oke, dan selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kiranya kita telah berkat beliau kita bisa bertemu dan bisa bertatap mata walaupun lewat dunia YouTube. Bagi saya Anda jauh, tapi bagi saya itu dekat. Oke. Selanjutnya di sini Mamas akan mencoba untuk membuka tanya jawab dan seputar spiritual ya, seputar spiritual, tanya jawab seputar spiritual. Dan bagi Anda semua yang ingin bertanya tentang spiritual, dipersilakan dengan segala hormat. Monggo kita mulai aja. Sebelumnya kita akan sapa dulu untuk Hamzah Ghazan. Salam kenal, salam persaudaraan sedunia saudaraku. Bawa SKP. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Master. Pocong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedet. Sapi pedet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam, waalaikumsalam semuanya. Ya, untuk Master Mbak Ter juga ini banyak yang ini ya. Waalaikumsalam. Hamzah Kansan. Assalamualaikum Mas Karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Bro. Waalaikumsalam. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum Maha Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang hadir. Oke, selanjutnya kita buka tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya tentang seputar spiritual. Di sini kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua tentang seputar spiritual, berhubung ini malam Jumat ya, malam Jumat. Mudah-mudahan dengan ada acara tanya jawab ini bisa menambah pengetahuan Anda dan menambah pengalaman Anda nantinya. Oke, jangan lupa untuk like ya, untuk like, dan untuk yang senang dengan YouTube saya silakan di subscribe ya. Kalau tidak suka abaikan aja silakan. Oke, selanjutnya kita akan menjawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Assalamualaikum Mas Karyo. Waalaikumsalam. Lumajang hadir, monggo Mas Karyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Brebes hadir, monggo. Tangerang ading ini Master Mbak Ter semuanya ya. Oke, kita lanjut. Ada satu pertanyaan, kita akan mulai jawab pertanyaan-pertanyaan untuk Anda semua ya. Suara Famas. Saya mau nanya Mamas, kenapa kok setiap habis kerasukan kok mual-mual? Dimanakah sukma mediator tersebut? Oke. Pertanyaan yang bagus untuk Suara Famas ya. Mediator itu sama dengan yang dikatakan kerasukan kalau orang Jawa, tapi sebenarnya mediator ini bisa dikatakan tidak semuanya orang kerasukan benar. Memang semuanya pun tidak benar gitu. Intinya mediator ini hanya menciptakan sugesti juga, yang mual-mual itu hanya menciptakan karakter agar lebih wow ya. Banyak yang mengatakan, wah ketika aku sedang mabuk ataupun aku sedang kerasukan, aku berada di ini, aku seperti tidur. Nah, itu sebenarnya mustahil ya, itu nggak ada itu. Makanya Mamas juga memberikan atau pengetahuan dan memberikan pelajaran tentang
kerasukan ini, mediator ini, agar mereka pada tahu. Bahkan kalau mereka kerasukan juga nggak masalah, karena kerasukan sebenarnya kayak apapun kerasukan itu bisa dikendalikan. Jadi intinya orang yang kerasukan mediator itu yang mual-mual itu sebenarnya tekanan aja dan menciptakan karakter agar lebih wow ya. Jadi kuncinya mediator tersebut itu bisa kita untuk berlatih agar kita lebih mudah untuk memprediksi seberapa persen mereka sedang kerasukan. Apalagi kalau kita bisa kerasukan, nah itu akan lebih mudah untuk kita mengobati orang kerasukan. Oke. Jadi kalau yang dikatakan mual-mual itu hanya elemen api yang tidak mengontrol daripada tubuh. Jadi ketika ada balik ataupun dah kembali sadar, tidak begitu bisa mengontrol lagi elemennya, maka sedikit mual, itu biasa. Dan biasanya agak menciptakan karakter itu biasanya ya, biar agak lebih wow. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum, Malaysia hadir. Waalaikumsalam, monggo. Kuala Lumpur hadir, monggo. Mbak Singso ya, silakan. Wanti Supri, assalamualaikum Ki. Kalau meditasi membuka indera pakai mantra enggak? Sebenarnya gini, meditasi membuka indera ini, indera apa? Indera keenam atau indera cakra dalam tubuh ya. Kalau indera cakra dalam tubuh itu hanya dibutuhkan ikhlas, berserah diri, ataupun satu titik ikhlas ya. Ketika kita berzikir tenang, kita semua serahkan kepada Allah, tidak ada hajat dan niat. Kalau kita meditasi ataupun zikir dengan amalan-amalan, mantra-mantra ataupun doa-doa, itu hanya sebenarnya sarana prasarana agar kita itu bisa membaca amalan tersebut agar lebih fokus, ataupun lebih fokus ke titik ikhlasnya gitu loh. Jadi amalan-amalan ataupun mantra-mantra yang diberikan kepada orang-orang tersebut untuk dia membuka mata batin atau membuka indera, itu agar yang mencoba untuk mengamalkan tersebut lupa dengan hajat dan keinginannya gitu loh. Jadi ketika dia mencoba untuk berzikir dengan membaca mantra, itu dengan sendirinya kita tidak memikirkan aku pingin begini, aku pingin begini gitu loh. Jadi keinginan dia untuk membuka cakra atau apa segala macam itu semua tidak ada. Jadi yang terfokus adalah satu titik, yaitu mantra ataupun amalan ataupun doa. Jadi dengan adanya doa ataupun mantra tersebut itu akan lebih mendekatkan dengan ikhlas. Kalau seseorang sudah ikhlas, maka akan lebih mudah untuk membuka titik cakranya ataupun meraga sukma. Oke. Nah, itu jawaban saya. Silakan dilanjut lagi. Mbak Sisu hadir, assalamualaikum Mas. Oke. Alam hobi, saya berharap agar bisa satu orang satu pertanyaan ya, jangan bolak-balik menanyakan ya. Oke, dilanjut lagi. Mamas, langkah apa yang pertama yang harus dilakukan buat mata batin? Langkah pertama adalah ikhlas. Oke. Ikhlas ke titik ikhlas. Jadi ikhlas ini ke satu titik memori otak terkecil ya. Ketika kita sudah ikhlas, contoh mungkin pernah merasakan ketika kita berzikir malam ini kita belalang buana, seperti melihat kerajaan, seperti melihat alam lain, seperti melihat apa. Tapi ketika kita sudah balik, besok kita sudah nggak merasakan lagi. Nah, itulah yang dibilang. Karena apa? Karena waktu kemarin itu kita menemukan titik ikhlas ataupun ikhlas berserah diri. Sedangkan kita ulangi lagi sudah tidak bisa, dikarenakan ada ambisi dan nafsu untuk menemukan titik harapan kita. Jadi terutama yaitu kuncinya pondasi ikhlas. Ikhlas berserah diri ya. Bukan ikhlas kalau barang dicuri diikhlasin, enggak juga ya. Oke, dilanjut lagi. Assalamualaikum, salam dari Malaysia. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teguhan hadir. Saya mau tanya. Oke, ini sapi pedet. Oke, saya mau tanya, apakah ada amalan buat as-salah atau menyambung batin kepada seorang guru? Apakah ada amalan buat menyambung batin? Sebenarnya gini ya, untuk menyambung batin kepada seorang guru itu ketika kita mengamalkan amalan guru yang diberikan guru itu dengan ikhlas. Jadi
Seorang guru akan merasakan kontak batin yang dibacakan amalan dari yang diberikan guru kepada muridnya itu akan terasa lebih kontak. Kalau pribadi saya ada yang dikatakan itu bantuan khusus ya. Di padepokan kami ada mengatakan apa namanya bantuan khusus. Setiap murid yang mengatakan mengamalkan amalan bantuan khusus tersebut, maka saya akan merasakan kontak ya, merasakan kontak dalam arti kata walaupun di saat itu saya sedang sibuk atau menerima tamu atau yang lainnya, tapi ketika ada murid yang mengamalkan bantuan khusus walaupun beliau ada di luar negeri sana, maka dengan sendirinya saya akan merasakan bahwasanya detak ini ada yang meminta bantuan khusus. Maka dengan sendiri saya memerintahkan dari batin saya, yaitu sir 4 elemen saya ataupun sedulur saya katakan insya Allah bantuan akan segera sampai. Nah, maka di sana akan merasakan kontak seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menyambung tali ikatan batin kepada seorang guru agar lebih afdol itu kita mengamalkan amalan dengan ikhlas dari yang diberikan gurunya gitu. Oke. Oke, selanjutnya PSS Jakarta ikut nyimak dulu Gubes ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas bisa bantu pengisian karomah karena saya gambuh jarkep. Supri Pamengkelabura. Oke. Waalaikumsalam Mas Yudi Pamungkas. Sebenarnya pengisian karoma itu hanyalah sugesti yang diberikan. Insya Allah misalnya contoh gini ya, jenengan minta bantuan doa, insya Allah doa saya menyertaimu. Al-Fatihah, saya bacakan Al-Fatihah di sini, maka akan ada pengiriman ataupun energi yang ditransfer ke diri jenengan. Tapi yang lebih bagus, jenengan kan gambuh, jadi seorang gambuh itu harus lebih mempelajari sugesti. Nah, karena saya juga udah capek yang dengan dikatakan kesenian ini ya, dari mulai jaranan, reok ataupun debus ataupun yang lain, saya sudah melalang buana tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah sugesti dan karakter. Karakter semakin bagus maka semakin bagus pula cara keilmuan yang jenengan tunjukkan kepada yang lainnya. Jadi tonjolkan lebih wow. Oke. Dilanjut lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mas Karyo, gimana mengetahui orang yang sedang ada jin mengikuti atau mengganggu? Sebenarnya gini ya, kepada Lord Mobil ya. Oke, sebelumnya kepada penonton semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang belum like silahkan like dulu, kalau mau di share silahkan di share karena ini kayaknya lama, saya memberikan waktu sekitar 1 jam atau 2 jaman. Oke, ini pertanyaan Mas Lord Mobil. Mas Karyo, gimana cara mengetahui kalau sedang ada jin yang mengikuti atau mengganggu? Untuk mengetahui biasanya rasa ataupun batin ya. Batin kita itu akan lebih sensitif. Jadi kalau kita merasakan itu toh ada enggaknya itu juga enggak masalah. Intinya kita kalau misalnya kita merasakan ada jin yang mengikuti kita, toh dia kan nggak ganggu gitu loh. Jadi jangan terlalu diambil pusing ataupun jangan berpikir negatif. Positive thinking itu lebih baik ya. Jadi ini sama kalau misalnya contoh kalau orang punya kodam ya, ataupun ada jin di dalam tubuh kita, ada belajar kok kayaknya ada jin negatif atau positif. Sebenarnya positif dan negatif itu tergantung kepada sifat Anda gitu. Kalau sifat Anda bawa ke ibadah, bawa sholat, bawa ini, maka insya Allah semua itu akan bagus gitu. Jadi semua tergantung kepada diri kita positif enggaknya. Kalau untuk mengetahuinya cukup coba lebih mendalami keilmuan terawangan ataupun mata batin. Oke, ikuti panduan dari gurunya yang sudah memberikan amalan-amalan untuk Anda. Oke, begitu jawaban saya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Jember. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Singsu. Waalaikumsalam. Mas Karyo, kenapa kalau ada orang pintar saya bawaannya lemes? Ini sugesti Santaune. Yang pertama kemungkinan tendangan energi, bentrok ya, bentrok. Ataupun yang kedua kadang ini sebenarnya sugesti. Karena mungkin tubuh jenengan lebih sensitif terhadap yang dikatakan energi kelebihan ataupun kebatinan seseorang. Jadi ketika Anda bertemu dengan seseorang yang mempunyai kelebihan, maka dengan sendirinya ada detak. Semakin Anda sugestikan, wih ngeri ini, ataupun wow
begini, maka dengan sendirinya akan drop. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya dikatakan bentrok energi ataupun sugesti. Nah, sugesti yang lebih masuk lagi ya. Oke, dilanjut lagi. Mas Karyo, kalau boleh tahu padepokannya di mana, saya mau jadi muridnya. Kepada Mas Satria Imaniar ya. Oke. Jangan keburu nafsu kalau mau belajar dengan kami ya, karena belajar itu nggak cepet. Belajar itu bukan kayak balik telapak tangan langsung pinter, enggak. Di sini kami malah repot, belajarnya lama. Jadi kalau tahan belajarnya lama ya monggo, karena kami menyarankan belajar sampai mati gitu loh. Dan kami menyarankan yaitu silaturahmi sampai mati. Jadi yang dikatakan belajar itu butuh waktu lama. Jika ditanya padepokan saya di mana, sebenarnya padepokan saya berada dimanapun. Insya Allah seluruh penjuru dunia sudah ada. Tapi kalau untuk pusat pengambilan itu ada di Setabat, Sumatera Utara. Kalau jarak jauh bisa melalui paket. Oke. Ini kalau mau lebih lanjut lagi silakan masuk ke WA ataupun ke Facebook. Silakan dicek-cek dulu. Jangan keburu nafsu ya, panjang lagi waktu. Oke. Mas Alam Hobi Mamas, bagaimana cara mendapatkan pendamping yang baik bisa nuntun ngajarin bab goib? Oke, ini bagus ini pertanyaan ini. Bagaimana cara mendapat pendamping yang baik bisa nuntun ngajarin bab goib? Oke. Saya singgung sedikit, di padepokan kami tidak mengajarkan tentang kodam. Ya, tentang kodam. Tapi dengan sendirinya jika mengamalkan amalan ijazah keilmuan, maka akan dekat yang dikatakan kodam ya. Bagaimana membedakan kodam negatif dan positif sebenarnya tergantung kepada amalannya. Jika amalannya baik dan niatnya baik, ikhlas karena Allah, maka yang datang juga baik gitu. Tapi kalau jenengan itu amalannya nggak tahu siapa yang memberikan, amalan nggak tahu artinya apa, ujung-ujungnya malah nggak ngerti jalurnya kemana. Makanya kalau bisa carilah guru yang memang benar-benar bisa merasain. Kok ada kembaran ya? Oh iya, ada kembaran. Oke, lanjut lagi ya. Jadi semua tergantung kepada amalan dan guru bimbingannya. Kalau bisa tempat wirid juga dicari yang agak baik ya, contoh di masjid ataupun masjid-masjid yang memang betul-betul sudah terkenal gitu ya. Ini yang like sedikit, coba yang like dulu dan dibagikan aja nggak apa-apa. Biar lebih rame. Saya mau lama ini, saya mau lama. Oke, dilanjut lagi. Oke, Jin udah, Mas Karya kenapa ada orang bawaannya lemes udah. Oke, Alam Hobi Mamas, bagaimana cara pendamping, yaitu tadi cari guru yang baik, amalan yang baik, maka amalkan di tempat yang baik. Itu cara mendapatkannya. Oke, Satria Imanir, kayaknya ini aja lah. Satria Imanir, Mas kalau boleh tahu padepokannya di mana, saya mau jadi muridnya Mamas. Oh, tadi udah dijawab ya, di Sumatera Utara. Assalamualaikum, mau nanya caranya mengendalikan khodam yang ada dalam tubuh kita. Saya ada pernah buat status ini ya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Mamas. Waalaikumsalam. Saya mau nanya gimana cara untuk mengendalikan khodam yang ada di tubuh kita. Gini ya. Saya pernah membuat status itu. Kamu, ya kamu. Jika kamu ingin belajar spiritual, maka belajarlah kepada guru yang benar. Carilah amalan yang benar. Berzikirlah di tempat yang benar. Maka datangnya juga benar gitu loh. Jadi untuk mendapatkan kodam yang baik ya, ataupun ya mengendalikan ya, untuk mengendalikan kodam yang ada di dalam tubuh kita itu dengan cara kita berserah diri kepada Allah dan yakin juga percaya bahwasanya Allah Maha Kuasa. Kodam itu boleh dipelajari, bukan nggak boleh, boleh, nggak masalah, toh mereka juga tidak terlihat. Tapi intinya jika kita sudah serahkan kepada Allah, hanya Allah pemilik semua makhluk, maka kita akan merasa kita yang mengendalikan kodam. Kalau Anda dikendalikan kodam, maka Anda termasuk sesat.
Jadi Anda yang mengendalikan kodam. Bagaimana cara mengendalikan? Ya bawa ibadah, bawa sholat, bawa zikir. Nah itu kalau dalam ininya tombo ati iku limo perkara ni. Nah itu bagus itu. Pateng pisan moco Quran lan maknane. Nah itu ya, baca Quran dan terjemahnya itu, makanya saya selalu menyampaikan kepada murid-murid, baca Al-Quran dan terjemahnya itu baik. Jangan cuma baca Al-Quran gak tahu arti. Kalau ngaji bagus, suaranya tajwidnya bagus, tapi artinya nggak ngerti, podo mawon. Padang pindo salat wengi lakonono, itu salat malam lakukanlah. Nah itu pokoknya pahami aja lah. Itu cara mengendalikan kodam terbaik. Kalau Anda bisa melakukan itu, insya Allah kodam yang ada dalam tubuh Anda menjadi baik dan menjadi berkah serta lan barokah, karena mereka juga diciptakan untuk menyembah Allah. Oke, lanjutkan lagi. Assalamualaikum, saya mau tanya bimbingan jarak jauh dengan cara macam mana? Gini, kalau Mas Nanang ya, Mas Nanang Kris Biantoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, saya mau tanya bimbingan dari jarak jauh dengan cara bagaimana? Begini Mas ya. Saya alhamdulillah mempunyai murid santri mencapai 2000, tapi ya keadaan saya seperti ini, saya juga tidak begitu menonjolkan, dan alhamdulillah murid saya sudah sampai luar negeri, Taiwan, Korea, Jepang, semua udah ada di tempat-tempat tersebut. Lalu bagaimana cara mereka mempelajarinya? Yang pertama, jika mereka sudah mengikuti peraturannya itu mahar ya, biasanya ya saya itu mahar itu untuk pengiriman paket ataupun perlengkapan pelajaran. Kalau ada yang bilang ilmu diperjualkan itu bodoh. Jadi saya katakan mahar itu untuk pergantian perlengkapan pelajaran untuk mereka belajar. Yang pertama, selesaikan perlengkapan pelajar yang diberikan gurunya. Yang kedua, mengikuti panduan yang sudah diberikan, karena biasanya kalau belajar jarak jauh, guru yang memang siap membimbing jarak jauh itu ada panduan yang disertakan. Kalau dia nggak ada panduan, itu tidak akan bisa membimbing. Maka itu kebanyakan orang yang chat melalui WA dari saya, jika mereka mau konsultasi atau minta bimbingan, saya tidak bisa membimbing, saya tidak bisa mengajarkan tanpa ada panduan. Jadi yang saya sertakan itu ada panduannya. Dan kalau bimbingan itu bisa melalui grup, bisa melalui yang lain-lain, ataupun chat langsung pribadi. Jadi intinya mereka itu semua bisa belajar jika panduan sudah diberikan dan mengikuti tata cara yang ada di padepokan. Ya alhamdulillah, memang kalau belum pernah memang agak repot ya mempelajarinya, tapi insya Allah seawam-awamnya mereka jika bergabung ataupun belajar kepada guru yang benar, dan guru itu memang betul-betul membimbing dengan cara yang benar, bukan mencari keuntungan pribadi aja, insya Allah murid yang jauh pun insya Allah berkah dan bisa bermanfaat ilmunya. Oke, itu aja jawaban saya ya untuk Mas Nanang. Oke, dilanjut lagi. Nani Yuliasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana caranya kita bisa tahu merasakan di mana ada sesuatu benda goib, mustika atau pusaka? Makasih Mas. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu ada benda bertua, kodam, ataupun emas, ataupun yang lain? Itu yang pertama yaitu terawangan, yang kedua ya mata batin. Ya mata batinnya harus tajam, terawangan juga harus tajam. Rasa kita, karena benda tersebut tidak bisa melalui insting doang. Insting, oh saya ini terawangan ada 3. Kalau saya setiap murid saya beritahukan, pelajari terawangan. Kata-kata terawangan ini ada 3, terawangan hati, terawangan pikiran, terawangan batin. Jadi antara 3 terawangan ini harus disesuaikan. Jadi kalau mau lebih mantap lagi kita mengetahui benda tersebut, maka kita harus pakai terawangan batin.
Ya, terawangan hati, terawangan pikiran, terawangan batin ini harus kita kuasai. Untuk murid-murid ini semua saya Mamas bagi tahu kan, tolong dipelajari yang dikatakan terawangan, pahami dan pelajari, dalami pelan-pelan, praktekkan pelan-pelan. Oke. Dan jawaban untuk Mbak Nani itu yaitu dengan cara terawangan. Bagaimana cara terawangan itu ya, cari guru. Nah, oke. Oke, lanjut lagi ya. Assalamualaikum Lampung hadir. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam Rina Nos kayaknya kenal. Masih oke. Waalaikumsalam. Oke, saya suka tuh musiknya kalau bertanding cool keren. Maksudnya bertanding sama siapa gitu. Apa perlukah yang baik dari niat untuk membuka mata batin karena banyak hal untuk dilakukan dengan hal negatif ya. Ini Mas Asyari benar, yaitu baik didasari dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas untuk memulai amalan ya, insya Allah pelajaran yang kita dapat juga berkah atau barokah. Tapi jika kita sudah menggebu-gebu, keburu-buru, ini nggak ada ini. Jadi yang terutama utamakan hal baik dulu untuk memulai belajar. Oke. Nah, dilanjut lagi. Mamas, zikir apa yang bagus buat mencari pendamping yang baik? Banyak ini alam hobi, oke. Untuk mendapat pendamping yang baik yaitu dengan cara berpikir baik, terutama kalau amalan yang baik ataupun zikir yang baik, semua zikir baik. Contoh yang sering kita bacakan di sholat ya, Subhanallah, 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 itu juga baik. Alhamdulillah, 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 itu juga baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga baik. Bismillahirrahmanirrahim itu diamalkan, itu lebih baik lagi. Karena sebenarnya setiap amalan itu mengandung energi sesuai dengan kata-katanya ataupun yang dikatakan. Zikir yang dibacakan itu biasanya dari Asmaul Husna. Setiap kata kita bacakan, contoh Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu dengan sendirinya energi yang besar itu akan datang. Biasanya kalau tubuh nggak kuat, sakit juga bisa ngedrop deh, ngedrop badan. Jadi bukan berarti ngedrop badan itu wah ini negatif, enggak. Jadi semua itu tergantung kepada diri dia sendiri ya. Oke, dilanjut lagi. Jadi zikir yang baik itu Bismillahirrahmanirrahim juga udah sangat baik. Maaf Mas, mau tanya tapi jangan diomelin ya. Perbedaan Gus Jagat Satria, Ustadz Danu, Ning Siti Nampi itu ilmu sama atau enggak? Maaf, itu tidak baik pertanyaannya, saya abaikan ya, maaf ya. Janganlah mengukur orang lain, ukurlah diri kita sendiri, itu lebih baik. Punten Kang Mas, mau tanya tujuan sejatinya hidup untuk apa? Punten Mas Karyo, saya mau tanya tujuan sejatinya hidup itu untuk apa? Nah, sama dengan pertanyaan mana lebih bagus, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Nah, oke. Jadi banyak yang berkata makan untuk hidup, hidup untuk makan. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah makan kita ya untuk hidup. Jadi sama dengan pertanyaan, sejatinya kita hidup itu siapa yang memberi kehidupan untuk kita, maka kita ikutilah atau turutilah perintah yang sudah menghidupkan kita. Jadi kalau kita ingin tahu sejatinya hidup kita, maka ikutilah yang menghidupkan kita. Itu aja. Nggak repot sebenarnya, tapi kajiannya dalam itu. Nanti kalau kita kaji habis, yang lain nggak terjawab. Oke, Chandra Sanjaya mau tanya Mas, kalau mengetes pusaka itu ada kodamnya apa enggak gitu, gimana caranya? Oke, kalau mau tahu pengetesan benda pusaka itu biasanya kalau saya itu ada, saya jabarkan, saya pandu untuk murid itu ada merasakan, ada amalan-amalan untuk merasakan. Tapi sebenarnya bisa juga melalui rasa ya, rasa dengan rasa kita itu bisa merasakannya. Tapi kalau memang katanya apa namanya
ada kodam itu atau benda tersebut memang bisa berdiri, katanya ya udah nggak usah dia langsung berdirikan aja, bisa nggak, ataupun mesti ada 5 itu bisa memancar, ya udah tes aja memancar enggak, gitu aja. Alami aja, kita berpikir alami aja, berpikir nyata aja, jangan berpikir yang enggak, karena kebanyakan sekarang bukan apa ya, jual mustika, jual ini yang mahal, maharnya mencapai puluhan juta, ratusan juta, dengan cerita bahwasanya alhamdulillah, dengan cerita bahwasanya wah ini mustika ini hidup, tapi kita kan nggak tahu. Kalau cek kodam, oh nggak boleh dites ini, kalau mau dites sekian harga. Jadi sebenarnya nggak usah repot-repot, dites aja hidup enggak, gitu aja. Kalau memang dia itu sudah memang dikatakan wah ini bisa hidup, dites aja. Tapi kalau anda bisa merasakan ataupun dengan batin anda, spiritual anda, maka rasakan aja dengan rasa. Bacakan wiritan yang sudah diamalkan guru jenengan, amalkan, tarik nafas 3 kali, tahan, rasakan, itu bisa kerasa itu. Tanya gurunya amalnya apa yang bagus gitu. Oke, dilanjut lagi. Mas Karyo, jadi istri Mas Karyo mau tanya bagaimana caranya membuang jin yang dikirim orang lain yang tujuannya untuk menghancurkan usaha kita. Maksudnya dengan yang gini ya, paham. Ini sama dengan guna-guna ini ya. Mas Karyo mau tanya gimana cara membuang jin yang sudah dikirim ke orang lain yang tujuannya untuk dia menghancurkan usaha. Untuk orang lain. Jadi Anda mengetahui orang lain dikirim jin begitu. Ya itu diobati aja dengan cara apa yang sudah dipandu dari guru jenengan. Kalau belum punya guru ya cari guru. Tapi kalau jenengan hanya pasrahkan kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, bacakan Al-Fatihah semampu ataupun seikhlas Anda, bacakan dan kirimkan kepada orang yang memang mau jenengan bantu, itu ya. Tapi kalau jenengan sudah punya guru, minta bimbingannya bagaimana caranya, itu bisa dikasih tahu. Oke, lanjut lagi. Alam hobi guru, bagaimana caranya belajar ilmu kanuragan dan bagaimana cara mengetahui kalau mulai bisa berkanuragan? Alam hobi, ini 2 kali pertanyaan, tapi tak apa, kita coba untuk jawab. Caranya belajar ilmu kanuragan, caranya belajar itu yaitu dengan cara pernapasan dan sugesti. Jadi pernapasan ini sangat bersangkut paut yang dikatakan kanuragan ya. Ya, kalau lebih bagus lagi coba ikuti panduan dari guru yang memang betul-betul dia khusus ke kanuragan ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum, salam hormat kami guru, siap mendengarkan. Waalaikumsalam Kanda Master, lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Riang Gus. Pocong Amit Mas Karyo yang terhormat, saya mau bertanya tentang bagaimana menangani kemerindingan di tempat gelap sendiri dan cara mengatasi ketakutan ketika ada makhluk halus penampakan wujudnya. Oke, Pocong, ini sebenarnya pertanyaan bocah, tapi sebenarnya kalau tidak dijawab ataupun tidak mengerti ya bukan jadi bocah, orang tua juga bakal ketakutan juga. Jadi intinya jawabannya adalah sugesti. Yakinkan kepada diri kita bahwasanya manusia makhluk yang sempurna. Jika Anda kalah dengan yang dikatakan energi ataupun makhluk lain, maka sama dengan sama dengan Anda itu di bawah mereka gitu. Jadi sebenarnya logika gini aja. Coba lihat dengan mata yang nyata. Tuh kita lihat tangan kita kan kelihatan itu ya. Kelihatan. Bagaimana dengan alam goib itu kelihatan enggak gitu loh. Kelihatan enggak? Nah, jadi kalau mereka nggak kelihatannya kenapa harus ditakuti? Untuk melawannya itu mudah. Cobalah ambil satu amalan yang menurut Anda itu pas dan coba diamalkan di tempat-tempat yang sepi pertama, udah gitu makin lama makin dalam, insya Allah. Jujur saya dulu juga takut. Saya pernah alami itu, saya pernah sepeda pulang kerja. Kalau saya pulang kerja itu naik sepeda, ada kuburan itu ya. Saya lewat, setiap kali lewat kuburan itu, namanya dulu saya masih bocah, belum mengerti, tapi saya suka belajar sulap dulu. Jadi kalau saya lewat kuburan itu suka sampai pernah nubruk bentus ya, nubruk pokok kelapa cepret sampai akhirnya sepedanya angka 8 saking takutnya. Oke.
Dan sebenarnya semua itu adalah sugesti kita yang sudah dikendalikan oleh nafsu takut kita. Oke. Jadi untuk mengendalikannya itu cukup kita itu lebih berani ataupun mensugestikan enggak ada itu semua. Insya Allah enggak ada. Jadi kalau misalnya dikatakan juga bagaimana cara mengatasi makhluk jika menampakkan wujudnya. Mereka tidak akan menampakkan wujudnya. Oke. Satu lagi saya katakan, saya camkan, tolong ya, camkan. Makhluk halus tidak akan menampakkan wujudnya kecuali melalui mata batin. Kalaupun dia langsung, biasanya kita tak sengaja seperti sliwer dalam itu biasa. Tapi kalau dia nongol gitu, itu pikiran kita. Pikiran kita tiba kebanyakan nengok sinetron. Nah seperti itu. Sinetron kan tiba-tiba hantunya gitu, bo gitu. Nah itu sugesti kita yang sudah masuk ke alam sinetron. Jadi sugesti. Oke, dilanjut lagi. Sigirianto Mas, gimana ciri-cirinya kalau amalan wirid kita diikuti kodam jin? Matur suwun. Ciri-cirinya sebenarnya tergantung kepada sifat, karena kodam jin ataupun apa itu semua membawa kepada karakter sifat kita. Jika sifat kita bagus, maka akan menjadi bagus. Jika sifat kita buruk, bawaannya malas atau segala macam, maka jin itu buruk. Nah, semua tergantung kepada keyakinan kita. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, sebenarnya semua tergantung kepada diri kita. Kalau kita dibawa malas, maka akan menjadi malas gitu loh. Oke, kayaknya keadaan panas, Mamas mau ambil kipas dulu ya, sabar. Oke, dilanjut dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Boleh dibagikan dulu ya, boleh dibagikan. Kalau mau dibagikan, saya mau bagikan dulu ini biar mantap ya. Oke, selamat datang di Saya Ingat Pelajari Lebih Lanjut. Sabar ya. Tadi sampai mana tadi? Assalamualaikum penjela. Duh, panjang. Oke, sepertinya mana tadi ya? Kang Mas Karyo, tolong pantau keberadaan saya di rumah atau tidak di tempat kerja. Ini maksudnya ke piye ya? Kang Mas Karyo, tolong dipantau keberadaan saya di rumah ataupun di tempat kerja. Maksudnya gimana ya, Asep Sofian ini? Ini pertanyaan bisa menjalur sirik loh. Iya. Jangan percaya manusia itu nggak ada apa-apanya. Manusia itu bodoh. Saya sama. Anda menanyakan kepada saya kalau saya itu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan merasa saya itu merasa hebat, nggak ada. Jadi ini pertanyaan bisa nih. Oke, saya mau cari dulu. Tadi sampai mana ya? Assalamualaikum Mas Karyo, sehat selalu. Oke, waalaikumsalam. Sekiranya saya dari Malaysia ingin belajar bagaimana cara untuk masuk bergabung di Padepokan, silahkan simak dulu di Facebook. Jangan keburu nafsu, pelan-pelan aja, waktu masih panjang. Nanti kalau udah mantap silahkan dilanjut ke WA ataupun ke Facebook inbox chat ya. Belajar butuh waktu lama, jadi jangan keburu nafsu untuk bergabung. Dan bergabung juga ada biaya ataupun dikatakan pergantian paket untuk pelajaran. Jadi kalau kita belajar itu ada perlengkapannya. Nah, nanti saya jabarkan kalau udah lewat chat ya. Jadi chat aja dulu. Salam dari Tuban Bumi Wali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Malaysia, bagaimana cara bolehkah Malaysia ini tadi sudah saya jawab ya, Kang jelasin tentang sedulur papat iso ditemui opo ora, matur suwun. Ya ini bagus ini. Faricin Syarahmatullah ya rahmatullah. Kang jelasin tentang sedulur 45 pancer. Sebenarnya 4 sedulur pancer itu adalah diri kita sendiri, yaitu tanah air angin api. Bagaimana untuk bertemu mereka ataupun bisa nggak mereka ditemui? Saya berkata bisa, karena mereka juga wujud
Allah juga berfirman ketika kita diciptakan maka ada saudara kita yang diikut sertakan, ataupun jika manusia diciptakan ada 2 malaikat dan 2 setan. Jadi itu semua memang disertakan. Jadi mereka juga wujud dalam arti kata secara goib. Ya bisa ditemui. Yang penting jenengan ikhlas berserah diri dan coba untuk amalkan amalan-amalan yang menurut Anda yakin. Ikuti bimbingan gurunya, insya Allah bisa ketemu dengan 4 sedulur. Oke, Mas Karyo, bagaimana nak belajar dari Mas Karyo? Sebab saya orang Sabah, jauh dari Mamas. Enggak masalah. Jauh di mata, dekat di HP. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Anda jauh seberapa jauh pun, jika niat Anda belajar, insya Allah bisa. Tapi kalau jenengan ingin cepat menguasai pelajaran itu sulit. Jadi saya tidak pernah memaksakan seseorang untuk bergabung, tapi alhamdulillah mereka-mereka yang bergabung saya pastikan mereka akan mendapat pengalaman dan pengetahuan jikalau niat belajarnya itu benar-benar bukan hanya sekadar nonjolkan duit. Saya nggak mau duit Anda, ya. Saya nggak mau duit Anda. Saya mau Anda niat untuk belajar, walaupun sebenarnya saya butuh duit, gitu loh. Jadi saya katakan bahwasannya belajar jangan menganggarkan uang, tapi belajarlah karena niat dari hati yang ikhlas. Insya Allah pelajaran akan mudah dipelajari. Kalau dikatakan apa sih pelajaran yang dipelajari? Semua kita pelajari, baik spiritual maupun duniawi. Oke, dilanjut lagi. Pertanyaannya coba yang lebih ini. Mas Karyo mau tanya, di waktu kecil saya pernah bisa mengetahui keesokan yang terjadi. Apa artinya itu, Mas? Artinya itu adalah indra keenam, ya, indra keenam. Indra keenam itu beda jauh dengan namanya mata batin ataupun terawangan. Jadi kalau indra keenam itu kita sudah diberikan perlambang, dengan sendirinya kita sudah mengetahui apa yang terjadi di belakang nanti. Itu yang namanya indra keenam. Bagus, dalami terus aja ataupun pelajari terus saja, itu akan lebih bagus. Assalamualaikum guru, mau tanya sebab untuk belajar spiritual seorang apakah harus dibersihkan dulu? Tergantung mau dibersihkan atau enggak, karena dibersihkan atau enggaknya itu semua tergantung kepada sugesti masing-masing. Kalau memang niat belajarnya udah ikhlas, mau buruk kayak apapun, mau jahat kayak apapun, insya Allah bisa. Yang penting niat belajarnya betul gitu, bukan hanya nafsu gitu loh. Oke, dilanjut lagi Mas Karyo, apa yang dimaksud karomah? Karomah yang dimaksud adalah sebuah hidayah yang diberikan Allah, ya. Karomah sesuatu yang diberikan oleh Allah, memang langsung Allah yang memberikan, seperti kelebihan ataupun orang itu bisa terbuka mata batinnya, itu karomah untuk dia. Itu jadi intinya itu kelebihan dari dia. Jadi itu memang Allah yang sudah memberikan. Oke, salam hormat. Oke, bagaimana cara untuk luntur ilmu santet dengan salawat? Jika Anda sering bersalawat, maka santet akan luntur. Dan sebenarnya yang Anda hadapi itu bukan santet, tapi seperti guna-guna. Saya udah jelaskan itu di video sebelumnya. Itu tentang yang dikatakannya pelajaran santet tidak bersalah, itu judulnya. Coba dipahami tentang penyakit, ya. Jadi untuk menyelesaikan itu dengan salawat aja. Oke, dilanjut lagi. Asli pengen belajar ilmu, tapi kok kalau bisa kebuka mata batinnya masih takut lihat astral. Mas, pripun solusinya? Hebat-hebatnya itu orang belajar tidak langsung ketemu. Itu biasanya ketemu pun di gaib. Tergantung, kalau mau belajarnya spiritual khusus mendalami ke situ, maka biasanya nggak sanggup, karena itu harus dibarengi dengan keberanian, yaitu uji nyali di tempat yang wingit ataupun tempat angker untuk kita bisa berlatih. Oke. Jadi nggak ada sejarahnya itu mendadak, itu kebanyakan nengok sinetron, jadi takut makhluk astralnya tiba-tiba wah gitu ya di depan mata itu. Jadi itu sebenarnya nggak ada itu, ya. Oke, Mas Karya tolong buat konten tentang cara mengalahkan black magic ataupun sihir hitam.
yaitu dengan salawat, zikir, zikrullah. Jika Anda mengetahui amalan-amalan Asmaul Husna, yaitu bagus diamalkan mau yang manapun, baik ya Zabar, ya Matin, ya Khoni, ya Malikul, ya Kudusus, ya Salamul, itu bagus, itu diamalkan, itu aja diamalkan. Nah, kalau ada guru minta bimbingan gurunya, kalau nggak ada serahkan kepada Allah, dan jadikan Rasulullah sebagai gurumu dan Allah sebagai penuntunmu. Oke, dilanjut lagi Mas Karyo. Tolong buat konten udah ini. Hidup Gubes. Hadir Gubes hadir. Assalamualaikum Mas Karyo, mau nanya. Sedawa-dawane ngelmu iku apa? Oh, ini bahasa Jawa. Sedawa-dawane ngelmu iku. Sedawa-dawa sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya ilmu, ya gitu aja. Sepanjang-panjangnya ilmu iku apa ya? Sepanjang-panjangnya ilmu iku apa? Itu arti bahasa Jawa, tapi ya artinya yaitu sepanjang-panjangnya ilmu itu. Oke, assalamualaikum, mau nanya amalan buat ngilangi pikiran kotor. Terima kasih, semoga selalu padepokan sedang sejagat dari Lebak, Banten. Oke, itu ya, kalau untuk menghilangkan pikiran yang kotor itu sebenarnya nggak pakai amalan. Amalan itu hanya untuk menambah sugesti kita agar tidak berpikiran kotor, gitu loh. Jadi amalan kita yang kita amalkan itu agar kita tidak berpikiran kotor, dan untuk menghentikan perbuatan kotor itu dari diri kita sendiri, sugesti kita sendiri. Coba camkan, besok jenengan itu bakal mendapatkan musibah dan jatuh meninggal. Hayo bayangkan bagaimana jika Allah tiba-tiba mengambil nyawamu dan menghentikan nafas, dalam arti kata apa namanya, dipanggil sama Allah gitu. Jadi kalau Allah udah panggil besok jenengan masih mau lagi nggak berbuat kotor, itu aja. Jadi untuk menyelesaikannya itu coba sugestikan bahwasanya hidup itu tidak lama, ya. Hidup itu tidak lama. Hidup itu hanya sesaat, dan hidup yang kekal itu ada di alam akhirat. Oke. Jadi dikatakan lagi bahwasanya untuk menghilangkan pikiran yang kotor itu dengan cara sugesti kita coba ditanamkan keyakinan bahwasanya ibadahlah engkau seolah-olah engkau mati besok. Wah, iya. Ibadahlah engkau seolah-olah engkau mati besok. Maka itu tanamkan, karena dengan hal seperti itu maka dengan sendirinya kita akan tersugesti, kita akan mencoba untuk berbuat amal. Oke, Mas mau minum dulu sebentar ya. Oke, saya tinggal dulu. Oke, boleh dibagikan ya, ini boleh dibagikan dulu supaya lebih banyak yang tahu. Saya mau cari minum dulu sebentar ya.
Oke, maaf ya tadi haus jadi minum dulu. Oke, sampai mana tadi? Pikiran kotor. Oke, dilanjut lagi Kang Mas Karyo. Keling Jepara Jateng hadir gubis. Oke, monggo Master dilanjut. Terus kalau belajar syaratnya apa aja ya Mas? Hanya nanya dulu, matur suwun jawabanipun. Kalau belajar itu syaratnya ya ikhlas bener-bener niat belajar, tanyakan hati. Bener niat belajar atau sekedar ingin belajar. Kalau kita belajarnya itu ambisi kita pengen sakti, nggak akan bisa. Karena sejatinya spiritual itu sebenarnya bukan mencari sejatinya orang sakti, tapi kita akan lebih sadar diri ataupun lebih tahu akan diri kita sendiri, jati diri yang namanya ya. Itu belajar spiritual itu baik. Kalau yang tahu, alhamdulillah mereka yang sudah mempelajari spiritual ibadahnya makin tinggi ataupun dia lebih power ya. Oke, dilanjut lagi. Kok kayaknya pengen ngerokok dulu ah. Boleh ya, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Seputar masih tanya jawab seputar spiritual. Oke, bagi Anda yang mau dibagikan silahkan dibagikan terus ya. Mudah-mudahan bisa terjawab terus ini. Kita panjang ini. Oke, tadi sampai Azga Al-Fatir. Lanjut lagi Angga Ovikal. Karena saya jika bertanding main bola musuh selalu pakai black magic. Oh gitu. Sebenarnya bukan black magic tapi sugesti Anda kalah. Itu cari guru aja yang ada kadang-kadang amalan yang bisa membuat sugesti kita akan semakin tinggi ataupun karisma kita akan semakin tinggi ketika kita masuk lapangan. Itu musuh akan drop itu. Nah, kalau saya biasa saya camkan kepada murid tuh pakai amalan Mirita nomor 3 itu bagus. Ketika ini. Oke, dilanjut lagi. Salam sejahtera Mas. Saya sering nonton pengetahuan luas, saya suka sekali ataupun kita berbeda iman. Maksudnya? Salam sejahtera Mas, saya sering nonton pengetahuannya luas. Saya suka ataupun kita berbeda iman. Oh, maksudnya beda agama. Nggak masalah, lanjutkan karena yang berbedakan agamanya, tapi keyakinan kita tetap sama kepada Tuhan yang Maha Esa. Salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Oke, gitu. Oke, dilanjut lagi. Adakah ijazah amalan buat menguatkan daya ingatan pikiran buat mengamalkan ilmu? Maksudnya adakah ijazah amalan untuk nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada ijazah amalan buat menguatkan daya ingatan pikiran.
nggak ada ya. Kalau untuk menguatkan ingatan pikiran itu bagaimana cara kita untuk lebih memahami ataupun lebih mendalami. Kalau contoh gini, kalau kita mengamalkan suatu amalan, jika sekali mungkin itu akan lupa, cepat lupa, tapi kalau kita sering mengamalkan terus dan terus, itu nggak akan mungkin lupa. Jadi cara untuk lebih mengingatkan dalam pikiran kita itu ya sering diamalkan itu. Kang Mas Karyo, tolong dipantau keberadaan saya di rumah ataupun di tempat kerja. Maksudnya ini gimana ya? Saya tinggal ini, itu pertanyaannya. Oh, yang tadi ya. Oke, saya tinggal karena itu pertanyaan bisa menjalur ke syirik. Dalam arti kata, sehebat apa sih orang ini gitu loh. Itu nggak ada yang hebat, manusia itu nggak ada yang hebat. Saya pun juga masih dalam belajar. Oke, dilanjut lagi. Assalamualaikum Mas, mantap nyimak. Waalaikumsalam Jul, silakan lanjutkan. Salam bosku, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas, hadir nyimak. Nyemak. Oh, kok nyemak nyemak ya bu, nyemak nyemak aja. Oke, lanjut aja. Oke, makasih banyak atas jawabannya Mas Karyo. Salam persaudaraan sedunia Mas Karyo. Salam dari Brunei. Oke, assalamualaikum. Bagaimana kita ini membuka mata batin dengan minta bimbingan dari guru? Tadi udah saya jawab di atas ya, yaitu mintalah bimbingan dan panduan dari guru, itu biasanya ada ya. Oke. Oke, dilanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tata cara siraman? Siraman. Saya pernah maksudnya dari siraman ini saya kurang mudeng ini. Karena siraman ini maksud dalam arti siraman ini banyak. Siraman rohani atau siraman sehat atau siraman apa gitu ya, kita banyak ini ya maksud. Jadi saya nggak bisa jawab karena nggak ngerti maksud daripada siraman ini, tujuannya apa. Oke, assalamualaikum. Salam hormat Kang Mas, saya ingin silaturahmi kepada epokan Kang Mas, bolehkah saya minta alamat lengkapnya? Boleh, silakan chat WA saja, nanti saya share log. Tapi untuk mondok belum bisa, ataupun jika ingin silaturahmi monggo, pintu terbuka lebar. Oke. Lanjut lagi Mas Kepo. Assalamualaikum, apakah perlu yakin mempelajari sesuatu keilmuan? Ya, sangat perlu. Keyakinan itu sangat perlu. Tanpa keyakinan kita akan sulit untuk mewujudkan sebuah ilmu tersebut. Oke, lanjut lagi. Gus, tolong lihat sakitnya bapakku. Gimana lihatnya, nggak ada fotonya gitu. Langsung kirim aja fotonya, nanti coba saya lihat semampu saya karena banyak kali yang chat ya. Assalamualaikum Mas, apakah boleh kita menggabungkan dua aliran ilmu yang berbeda sifat sama ilmu kebatinan? Sebenarnya nggak masalah, saya juga mempelajari banyak marifat, tarekat, hakikat, semua saya pernah belajar. Intinya semakin banyak guru, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak ilmu, semakin banyak pelajaran ataupun pengalamannya. Jadi nggak masalah, jadi semua tergantung pada diri kita. Kalau sugesti kita kalah, wah ini ilmu nggak cocok, ilmu ini jadi negatif, maka timbul hal seperti itu. Jadi semua dari diri sendiri. Oke, dilanjut lagi. Dilanjut lagi ya. Malaysia hadir, mau tanya bagaimana mau kenali leluhur gue. Selalu bermimpi lelaki berjubah putih, muka bercahaya, selalu juga mengingatkan gue dengan kebaikan, kadang menjaga. Kalau nak mau kenali, yaitu kenalilah diri sendiri, maka dengan sendirinya akan mengetahui siapa leluhur kita. Jadi jawabannya, kenalilah dirimu dulu, baru kenali siapa leluhurmu. Intinya jika kamu sudah mengetahui dirimu, maka dengan sendirinya kamu akan mengetahui leluhurmu. Oke, tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak japri mawon engken nggih monggo, lanjut mawon. Oke, kadang mengajak gue daripada kadang mengajak gue daripada kejahatan. Ya, semua tergantung kepada sugestinya. Kalau sugestinya itu semakin ini, maka semakin terjadi kejahatan tersebut. Jadi kalau bisa lebih yakin kepada diri kita bahwasanya kita bisa mengalahkannya. Oke Mamas, kalau belajar ilmu melalui teks WhatsApp dan YouTube, adakah sesuai dibuat guru?
Saya katakan tergantung kepada gurunya ya. Saya ada banyak santri itu, saya ada grup khusus murid. Apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, dan apa yang sudah saya kuasai itu saya jabarkan di grup. Jadi kalau pertanyaan tersebut, adakah amalan yang di YouTube ataupun yang di WhatsApp itu sesuai dibuat guru, memang sesuai tergantung kepada gurunya. Kadang ada juga yang ngarang-ngarang, itu tadi guru itu ada yang pintar, kepintaran minteri, jadi semua tergantung ya. Untuk mencari nama juga ada, jadi tergantung kepada gurunya. Tapi kalau menurut saya, kalau dikasih amalan tanpa dipandu, jangan diikuti ataupun jangan diamalkan, karena kita sangat butuh bimbingan. Walaupun jarak jauh sangat butuh bimbingan. Kalau jarak dekat lebih bagus, tapi guru mana yang mau sih 24 jam suruh jagai aja, kan nggak mungkin. Nah gitu loh. Oke, dilanjut lagi. Mau nanya, guru Mamas belajar ilmu spiritual tanpa guru apa tidak sesat? Sesat. Saya katakan orang yang belajar tanpa guru itu sesat. Jadi bagaimana kalau guru saya jauh? Ya itu namanya nggak sesat, itu namanya ada guru gitu loh. Ya guru itu kan udah membimbing, walaupun jarak jauh dia membimbing. Tapi kalau nggak ada guru, kita dapat amalan dari YouTube, dapat amalan dari WhatsApp, dapat amalan dari majalah, kita amalkan, maka itu bisa menjadikan diri kita sesat. Jadi usahakan carilah guru walaupun jarak jauh, yang penting beliau ada bimbingan. Apalagi kalau jenengan ketahui guru tersebut sudah memang betul-betul bisa diikuti, bisa maka ikutilah beliau gitu. Kalau nggak ada guru ya jangan belajar. Maksud dalam arti kata, kalau mau mempelajari Al-Quran dan terjemahnya itu lebih bagus daripada mempelajari amalan-amalan yang didapat dari WA, dari WhatsApp, dari YouTube. Nggak usah diamalkan, mending amalkan aja Al-Quran dan terjemahnya. Jadikan guru Rasulullah, maka jadikan panutan, jadi pembimbingmu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sayang guru besar, salam sayang, salam hormat selalu, Master. Mas, saya mau nanya, bisakah semua orang bisa menjadi ma'rifat? Bisa, semua tergantung kepada dirinya. Kalau dia benar-benar ingin belajar, mengikuti panduan bimbingan dari gurunya, insya Allah jadi ahli ma'rifat. Oke, semua bisa, karena semua sudah didasari dengan yang dikatakan mata batin. Oke, Rai beli meyakinkan wong bisa kita sing Cirebon. Maksudnya Rai beli meyakinkan wong bisa maaf, ini bahasa daerah ya, saya nggak ngerti. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam dari Miss. Waalaikumsalam Miss Wahwati. Assalamualaikum Mas Karya, saya mau tanya, membuang aura negatif apakah ada zikir tertentu? Nggak ada. Semua zikir ya memang ada juga tertentu ya, tergantung kepada sugestinya. Tapi kalau memang yang bagus ya seperti kita salawatan, kita juga bisa membersihkan aura negatif. Kalau ada dibimbing sama gurunya, ada bacaan salawat, maka minta bimbingan membaca salawat tersebut, maka dengan sendirinya aura negatif itu akan pergi. Assalamualaikum Mas Karya, apa nggak kangen bolang ke Tuban Bumi Wali? Wah, belum ada waktu, nanti insya Allah jika ada waktu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya salam sayang dan hormatku, alhamdulillah guru sejak bergabung di PSSS. Oh nih, Ujang Mustafa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciamis hadir. Sebelumnya salam sayang dan salam hormatku. Salam hormat dan salam sayangku kembali, Master. Alhamdulillah guru sejak bergabung di Padepokan Sendang Sejagat baru 10 hari saja, saya selalu mencoba belajar lebih baik dan sebelumnya. Semoga istiqomah, amin. Nah ini baru mantap. Ini sebagai bukti bahwasanya pelajaran kami ini benar, bukan ngarang-ngarang ya. Oke Mas, saya mau tanya, apakah beda mimpi bertarung sama jin, tidur siang sama tidur malam? Apakah sebenarnya nggak beda juga ya, karena gini, kadang-kadang mimpi hal tersebut berkelahi dengan jin atau
biasanya kita pernah ngobati orang ya, ngobati orang terus itu ada ininya apa namanya, ada lambangnya itu biasa tuh. Oke, kita lanjut lagi. Kami minta nomor WA, saya mau tanya-tanya Bang lewat WA. Sebelum tanya-tanya lewat WA, alangkah lebih baik pahami di Facebook dulu. Facebook saya Mamas Karyo ya. Nanti semua pertanyaan biasa sudah saya jabarkan di situ. Oke, terus oke, bagi Anda yang silahkan di-share aja. Bagi yang suka di subscribe, hidupkan lonceng, monggo di like biar lebih berkembang lagi ya. Kayaknya ntar ya. Sugesti sudah menjadikan diri saya seperti ada energi yang datang. Saya akan coba untuk menetralisir dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf ya penonton YouTube ya, Mamas merasakan ada yang berkata memanggil melalui batin salah seorang penonton. Saya merasakannya oke. Sepertinya beliau hanya ingin mencoba mengetes ya, tapi tak apa-apa, abaikan aja. Oke, kita lanjut lagi, buang waktu itu. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, maaf Mas, satu lagi tanya, ketika sedang ibadah wirid lebih baik terang atau gelap? Terima kasih. Semua tergantung kepada keikhlasan masing-masing. Ibadah wirid itu tergantung kepada diri kita mau gelap ataupun terang. Semua tergantung sugesti kita. Tapi kalau saya lebih suka dalam kegelapan, karena saya merasa di kegelapan itu lebih terang cahayanya. Dalam arti kata saya mempunyai penerangan jiwa tersendiri di alam kegelapan tersebut. Jadi saya lebih suka kegelapan. Tapi kalau yang dikatakan wirid itu bebas. Bahkan Rasulullah juga mengatakan kalau zikir buka mata, jangan pejam mata. Karena apa? Zaman dulu zaman perang, kalau kita zikir pejam mata bisa ditembak modar gitu loh. Jadi diwajibkan untuk mata terbuka supaya kita mengetahui musuh. Jadi kalau untuk melakukan spiritual biasanya itu dia dari relung hati ataupun batin, maka pejam mata lebih bagus. Jadi semua tergantung pada diri jenengan ya. Oke, assalamualaikum Mas Karyo. Waalaikumsalam. Saya minta penjelasan tentang sedulur papat kalimau pancer, fakta atau mitos. Katanya bisa ditemui dengan tahapan tertentu, menawi dijawab nggih tersembah nuhun. Tadi sudah saya jawab bahwasanya kakang kawah adi ari-ari 4 kalimau pancer ini sebenarnya bisa ditemui. Dalam pembahasan biologi ini sebenarnya diri kita ini adalah 4 unsur elemen, tanah, air, angin, api, semua dari diri kita ya. Oke, jadi kalau untuk mendalami 4 saudara kita ini bisa ketemu nggak? Bisa, dan wujudnya seperti kita juga itu ya, semua bisa ditimbulkan dan semua bisa dilihat dengan tingginya spiritual seseorang. Jadi kalau semakin tinggi dia semakin gampang untuk melihat, bahkan bisa memanggil ya. Sama seperti saya ingin memanggil ataupun kamu begini, saya bisa perintah, kamu cek itu murid yang di sana, kamu cek itu murid yang di sana, itu bisa ya.
Jadi sedulur papat itu memang bisa ditemui tergantung kepada tingkatan spiritualnya setinggi mana. Oke, lanjut lagi. Mas Karyo mau nanya, Mas Karyo punya kemampuan ilmu goib itu dari orang leluhur atau? Saya dulu ada gini ya, sebenarnya saya juga masih bodoh ya, saya masih bingung. Dalam arti kata saya juga merasa masih tidak ngerti apa-apa, tapi saya punya pengalaman, dan pengalaman ini yang saya dapat dari guru, dari pengalaman saya belajar ke sana kemari. Saya pernah ceritakan itu, tapi saya hapus karena kena hak cipta, katanya kan kena hak cipta, jadi saya hapus ya. Itu tentang guru-guru saya, termasuk Eyang Rati, termasuk Kipas Sakti, termasuk banyak lagi Mbah Mijan. Saya banyak apa namanya dari mereka-mereka. Melindungi privasi Anda untuk mematuhi ke teman. Oke. Oke, ini banyak kali pertanyaannya, banyak banget. Oke. Selanjutnya saya akan potong langsung. Bagaimana caranya untuk mengetahui detak energi yang ada di dalam tubuh? Bagaimana cara merasakan kekuatan yang ada di dalam diri kita? Oke. Saya ingin coba untuk mendeteksi ya. Tapi karena ini banyak ya, makin banyak yang mengikuti. Coba untuk Anda ya, saya akan rentangkan tangan saya. Oke. Dan sekarang cobalah untuk tangan Anda diletakkan di depan HP Anda jarak 1 jengkal. Pas di telapak tangan saya. Oke. Coba taruh di depan layar kaca HP Anda. Rasakan energi yang ada di telapak tangan saya. Coba dirasakan apa yang Anda rasakan. Nah, ini nanti akan saya jabarkan masing-masing. Oke. Ini pertanyaan hampir sama semua. Rasakan terus. Saya hitung sampai 10. Ada beberapa orang yang merasakan denyutan, hawa hangat, dan hawa yang lain-lain. 1. Ada yang merasakan panas. 2. Ada yang merasakan gemetar. Terus dirasakan. 3. Ada yang merasakan denyutan. 4. Coba tahankan aja dulu, walaupun panas tahankan aja dulu, tahankan. Maka dengan sendirinya Anda akan merasakan kesejukan. Semakin sejuk, semakin masuk ke alam rasa Anda, semakin tenang pikiran Anda, dan semakin adem Anda merasakannya. Terus. Oke, terus Anda akan merasakan kesejukan dan merasakan lebih tenang, dingin, semakin dingin, dan rasakan energi tersebut masuk ke alam tubuh Anda, menguasai seluruh sir tubuh Anda. Oke. Terus, dan kalau Anda sudah merasakan dingin, merasakan sejuk, boleh berhenti. Tapi kalau Anda masih merasakan panas, coba dilanjut aja. Nah, kalau Anda sudah merasakan tenang, dingin, sejuk, Anda bisa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berlaku untuk agama apapun, gak masalah.
Ketika Anda sudah merasakan kesejukan, maka ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, tarik napas dalam, dan Anda akan lebih merasakan tenang. Dan dengan sendirinya energi yang sudah mengalir dalam tubuh Anda itu akan lebih gampang menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Maaf, ini bukan sugesti ya, dalam arti kata ini bantuan energi dari jarak jauh. Rasakan, jika Anda masih merasakan panas, ditahan dulu sampai Anda benar-benar merasakan dingin, 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 dan dingin sekali. Ketika Anda merasakan ketenangan dalam tubuh Anda boleh berhenti dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, tarik napas dalam dan lepaskan pelan-pelan. Anda dengan sendirinya akan merasakan lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, dan lebih tenang. Terus, dan terus. Saya tahan lagi sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Banyak yang sudah merasakan pertama panas, lama-lama jadi dingin, ada denyutan, ada getar, ada yang lain-lain ya. Dan ada juga yang berkata sugesti. Ya. Ini tidak jauh hubungan dengan sugesti karena aliran energi yang saya saya sampaikan kepada Anda ya, kata-kata ini supaya Anda lebih tenang dalam menghadapi masalah yang Anda hadapi. Kalau dikatakan ini sugesti dan kata-kata, ya benar, ini sugesti dan kata-kata. Jadi untuk penyemangat seseorang, kita memang bermunajat ataupun berdoa kepada Allah agar kata-kata saya, sugesti saya bisa masuk ke alam bawah sadar pikiran Anda dan menjadikan Anda lebih tenang. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu tertinggi adalah ilmu sugesti. Jadi sebenarnya ini juga sugesti, ada juga yang dikatakannya hawa energi yang memang saya alirkan untuk Anda yang memang benar-benar ingin belajar. Dan sebenarnya dengan Anda seperti itu, Anda juga bisa merasakan kekuatan energi saya dengan energi Anda. Oke. Alhamdulillah, hati saya bilang alhamdulillah bagi yang sudah tenang mendapatkannya. Oke. Kritik dengan seperti dikritik. Jawabannya Agus sebenarnya. Kritik di tangan seperti digelitik, Mas. Oke, dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, besok kita buat lagi, tenang aja. Untuk dimasuk zikir nomor 3, ini kalau memang ini murid, coba tanya di grup khusus ya, ditengok di grup khusus sudah dijelaskan untuk masing-masing wiritan ya. Jadi jangan ditanyakan di umum, itu pertanyaan ini ya. Mas Agus diselimuti aura negatif beratnya. Semoga sukses Mas. Mas nanya mimpi ketiga berturut-turut, mimpi meraih tubuh saya diisi ilmu, apa itu beneran masuk? Tergantung sugesti. Kalau sugesti kita merasakan itu beneran masuk, kita bawa kebaikan, maka insya Allah akan menjadi baik dan itu benar adanya masuk. Kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Saat suruh merasakan seseorang langsung dikasihkan pengarahan, kita mendengar bila kita bicara panas, orang itu langsung ikut merasakan. Iya, ini benar Wanti Supri, Anda mungkin sudah ada pengalaman ya, tapi intinya jika Anda memang sudah berpengalaman, itu lebih baik dimanfaatkan pengalaman tersebut untuk membantu orang lain. Jadi intinya sugesti dan kata-kata tergantung kepada orang yang memberikan. Saya memberikan sugesti dan kata-kata ini agar mereka yang mendapat masalah dan musibah bisa lebih tenang dan tidak khawatir. Makin tenang dan makin rileks itu, makanya saya mengalirkan hawa energi melalui sugesti dan kata-kata. Jadi kalau Anda sudah tahu, bantulah hamba Allah yang lain
agar mereka bisa meredahkan masalah yang mereka hadapi, ya. Ini sama dengan pertanyaan, satu guru satu ilmu, tolong permainan kami jangan diganggu. Jadi kalau jenengan memang sudah berpengalaman, bukan menjatuhkan tapi membantu satu sama lain untuk bisa lebih tenang dan damai. Oke? Jadi kalau jenengan bilang kata-kata dan sugesti, iya memang iya. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Oke? Ada ini kerasukan makhluk halus. Adakah saya ini? Tergantung. Kalau kerasukan makhluk halus nggak ada itu sebenarnya. Itu nggak ada semua. Orang yang kerasukan itu sebenarnya semua dari elemen api. Saya terus tangan getar keras, apa itu energi? Iya, bisa dikatakan energi, juga bisa dikatakan tegangan darah. Oke, salam dari Malaysia. Mas nyuwun sewu tanglet, alamat lengkap pondok pundi? Sumatera Utara. Monggo chat WA atau Facebook Mamas Karyo. Misalkan ada orang mediator terus tarik energi. Ditarik apa yang dirasakan. Sebenarnya kalau tarik nggak ada yang dirasakan sih, karena pawang itu hanya menciptakan sugesti. Jadi nggak ada, semua itu untuk menarik energi itu supaya cepat menyelesaikan masalah kerasukan tersebut. Mimpi ala itu hanya mimpi, dikasih bambu petuk. Mbak, transfer energi tadi udah transfer energi melalui sugesti dan kata-kata. Oke, kalau mau belajar kalau mau belajar gimana? Itu silakan lihat di Facebook saya Mamas Karyo. MAMAZ Karyo. Oke, begitu saja yang saya sampaikan. Sepertinya waktu sudah sangat malam, Mamas kayaknya mau wirid lagi, mau tenang lagi. Gus, ucapan saya mau menjadi terjadi, saya mulai mendalami dan mencari guru. Apakah itu karena saya keturunan saya sempat takut untuk berbicara? Nanti kita akan buat lagi live ya, besok atau kapan kalau nggak sempat ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa lebih manfaat, dan apa yang kemuan kurang diboco, aduh soalnya banyak banget Mas Mario. Besok lagi kita buat, insyaallah jika ada waktu kita buat lagi, soalnya banyak banget mumet dah sih, mumet. Jadi makanya Mas langsung transfer energi bagi yang membutuhkan tadi. Intinya mudah-mudahan tadi sudah bisa membuat mereka lebih nyaman dan tenang ya. Oke. Untuk selanjutnya silakan aja lihat channel saya, dibantu-bantu ya. Ini sepertinya tidak saya simpan karena saya rencana bisa live kapan aja. Oke, kalau Anda suka silakan subscribe channel saya dan dibagikan. Kalau tidak suka diabaikan aja. Hidupkan lonceng jika Anda tidak ingin ketinggalan video saya. Oke, begitu saja yang saya sampaikan ya. Biasa buat buka mata batin enggak Mas? Oke. Insyaallah nanti ada waktu kita transfer energi lagi ya. Oke. Ada yang berdebar-debar, Masya Allah. Oke, berhubung waktu sudah mau malam, Mamas mau untuk wiritan lagi. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya rabbana rahmika man baghi lil zawajika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa rukun sujudana wa qudana wa takhawshana wa ta'amdana wa ta'ishrina. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqiyah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kami karunia-Mu ya Allah.
Ridhoilah kami dari jalan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan lurus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah masalah-masalah yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh umat yang Engkau berikan kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah berkah dan kebarokahan bagi penonton YouTube yang ada di Indonesia ini ya Allah, dan yang ada di seluruh dunia ini ya Allah. Berikanlah mereka, bukakanlah pintu rezeki mereka ya Allah. Ringankanlah cobaan bagi mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak memberikan cobaan kepada hambanya sesuai di luar batas kemampuan hambanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, begitu saja yang saya sampaikan hari ini. Tanya jawab hari ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan semuanya. Besok-besok kita buka live lagi, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung. Cek aja di status WA, nanti saya konfirmasi ketika saya mau live. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat. Dan kepada Master Mbak Ter dimanapun Anda berada, ketika Mamas tidak memberikan bantuan khusus, bukan berarti Mamas tidak mentransfer energi ya. Sesungguhnya amalanmu sudah ditulis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalanmu yang engkau amalkan menjadi berkah dan barokah untukmu dan diridhoi oleh Allah. Kepada Master Mbak Ter Padepokan Sendang Sejagat, salam hormat dan salam sayangku selalu selamanya untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Dan untuk penonton YouTube dimanapun Anda berada, salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop. Kita stop. Yakin.